Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas atau melakukan hal yang baik. Yang kedua, sholawat dan salam kita tetap curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat budiman yang dirahmati oleh Allah. Kultum pada sore hari ini yaitu tentang lulus ujian S2. Apa itu? Lulus ujian menuju sabar dan menuju syukur. Oleh karena itu perlu kita cermati bahwa rasa syukur itu kita dapatkan, kita panjatkan tatkala kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesehatan. Ketika kita mendapatkan rezeki, itu bukan semata-mata karena usaha kita, tapi ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita menghadapi rasa sakit, kekalahan, itu tentu juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita tidak berusaha keras untuk keluar dari kesulitan itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu ada tingkatannya. Kalau misalkan anak SD kelas 1 dengan anak SD kelas 6 itu ujiannya sama, tentu tidak relevan. Itu bukan ujian namanya. Oleh karena itu, kuatkan keimanan kita, pertegas kualitas kita dengan selalu menuju kepada syukur dan sabar tadi. Dan apabila aku sakit, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkannya. Sahabat yang budiman yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak orang yang bekerja keras, banting tulang dan seterusnya, tapi hasilnya nihil, kebahagiaan tidak didapat. Itu karena apa? Karena mereka tidak pernah mensyukuri, lupa bahwa apa yang didapatkan itu juga karena Allah SWT. Sebaliknya juga ada orang yang susah, ya, tapi mereka terlihat bahagia. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, sifat syukur, ya, mensyukuri sesuatu dan sabar itu adalah watak asli orang mukmin. Sahabat budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat ma 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ini artinya apa? Allah selalu memberi ujian kepada hambanya itu berdasarkan pada tingkatannya, berdasarkan pada kualitasnya, sehingga rasa syukur dan sabar ini menjadi satu. Ketika kita misalkan di momen ini ada wabah pandemi, itu saya yakin sebagai orang beriman itu pasti ada obatnya, karena Allah menurunkan masalah pasti dengan solusinya. Maka dari itu, jika seorang mukmin sedang ditimpa kesulitan hidup saat ini contohnya, maka ia harus memahaminya sebagai ujian dari Allah, tapi tetap bekerja keras untuk berikhtiar mencari solusinya, mencari obatnya. Sahabat budiman yang dirahmati oleh Allah, mari juga kita simak surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi di sini jelas pesan dari Allah kepada kita di ujian yang begitu menguras energi, tenaga, pikiran serta apapun ini,
mengalami krisis ekonomi, kita tetap kembalikan kepada Allah, tapi tetap berikhtiar, bersiaga, tidak usah panik. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita syukuri apa yang ada, tapi tentu kita harus bersabar bahwa ujian ini insya Allah akan segera berakhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi pada intinya saya ingin mengajak kepada sahabat, kepada seluruh yang menonton ini, bahwa tidak ada yang ideal dalam hidup kita. Tapi saya ingin mengajak bahwa mari kita terus tingkatkan kualitas keimanan dan melalui rasa syukur kita dan sabar kita. Billahi taufik wal hidayah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.